Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Surya Prabowo, absen 30. Ini kelas 12 MIPA 3 dan kali ini saya akan melakukan praktikum ayunan bandul sederhana untuk menguji gravitasi di daerah saya ya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini saya ada gunting, ada tali sebagai tali bandulnya nanti ya. Lalu di sini ada meteran kain ya. Ini saya gunakan untuk mengukur panjang tali ya. Terus di sini ada busur untuk mengukur sudut elevasi dari tegangan tali sekitar 10 derajat ya untuk di soal. Ya ini bisa kelihatan. Lalu yang terakhir di sini saya sudah menyiapkan beban. Untuk satu ziplocknya ini ada 25 gram beras. Saya menggunakan beras ya. Jadi kalau di soal membutuhkan 100 gram, berarti saya harus menggunakan 4 ziplock beras ini ya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan timer juga. Saya menggunakan HP. Ya, saya menggunakan HP. Lalu di sini yang terakhir saya menyiapkan kertas data untuk data saya dan menguji apakah ayunan yang saya lakukan dalam menguji bandul ini sudah benar apa belum. Di sini saya akan tulis nanti sebelum membuat laporan ya. Nah, langsung kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, saya langsung menggunakan tali yang 70 cm-an. Jadi yang tali yang panjang dulu saya pilih. Hal ini saya tujukan agar dapat lebih menghemat waktu ya. Jadi nanti tidak perlu mengganti tali lagi untuk tali yang pendek. Tinggal kita potong saja tali yang panjang ini. Ya ini sudah saya ukur sekitar 75. Ini untuk bebannya kita siapkan dulu 4 beras. Ya. Lalu kita ikat di salah satu ujungnya. Nah, ini sudah saya lubangi ya untuk berasnya menggunakan solder. Bentar. Nah, setelah itu kita talinya yang rapat ya, agar beban bisa lebih imbang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan timer dan busur. Nah, di sini untuk di soal kita membutuhkan sudut elevasi 10 derajat untuk ayunan ya. Bentar, kita setimbangkan dulu bebannya. Jangan sampai goyang ya. Nah, setelah imbang, kita ambil 10 derajat dari tegangan tali ya. Berarti dari 90 ini ke sudut 80 derajat ya. Nah, kira-kira sekitar 10 derajat seperti ini. Lalu kita lepaskan. Nah, kita tunggu dulu bebannya imbang. Nah, setelah dirasa imbang, kita menggunakan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk putaran pertama 11, 12, 13, 14, 15. Putaran kedua 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita sudah mendapatkan angka ini di timernya ya. Jadi untuk putaran pertama 10 ayunan membutuhkan 16 detik, 8 ya. Untuk putaran kedua ayunan ke-15 membutuhkan 25. Kelihatan apa enggak? 25. Dan untuk putaran ketiga 20 ayunan membutuhkan 34,1 detik. Nah, kita tulis di data terlebih dahulu. Untuk putaran pertama membutuhkan 16,8, putaran kedua 25,6, putaran ketiga 34,1. Kita cari periodenya. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan dalam satu ayunan. Jadi caranya itu waktu dibagi frekuensi. Jadi 16,8 tadi dibagi 10 berarti 1,68 ya. Lalu
Untuk yang kedua adalah 25,6 dibagi 15. Saya ketemu 1,70. Lalu yang ketiga adalah 34,1 dibagi 20. Saya ketemu 1,70. Nah, dari data saya menemukan periode untuk 10 ayunan, 15 ayunan, 20 ayunan pada tali dengan panjang sekitar 70 cm dan beban 100 gram, yaitu untuk periode pertama 10 ayunan 1,68. Lalu untuk yang kedua 15 ayunan 1,70, dan untuk yang ketiga adalah untuk 20 ayunan ya 1,70. Jadi kita bisa pastikan data ini benar karena untuk selisihnya tidak terlalu besar untuk periodenya. Jadi untuk ayunannya sudah benar. Langsung kita lanjut dalam menghitung T kuadratnya ya. Jadi untuk pertama kita jumlah seluruh periode yang ada 1,68 ditambah 1,70 ditambah 1,70 dibagi 3. Saya ketemu 5,08 ya. 5,08 dibagi 3. 1,69. Ini dikuadratkan ya. Karena rumus dari gravitasi adalah 4pi kuadrat dikali L panjang tali per T kuadrat, yaitu periode kuadrat. Lalu 1,69 ini dikali 1,6935. Nah, saya ketemu 2,86 ya. Lalu seperti yang saya bilang, untuk rumus gravitasi adalah 4pi kuadrat dikali panjang tali dalam bentuk meter ya. Berarti 0,7 meter per T kuadrat. Jadi kita masukkan saja langsung ke rumus. Nah, untuk pi-nya ini 9,86 di soal. Untuk talinya 0,7 ya. Jadi dari 70 cm menjadi 0,7 meter per T kuadratnya 2,86. Nah, tinggal kita kali. Nah, saya ketemu untuk gravitasi menggunakan tali 70 cm dan beban 100 gram. Saya menemukan 9,65. Jadi sudah bisa dipastikan data ini benar karena untuk rentang nilai gravitasi di bumi ini memang berbeda-beda. Untuk standarnya kan 9,86. Tapi untuk setiap tempat itu biasanya berbeda-beda. Antara sekitar 9 sampai 10 meter per second kuadrat untuk nilai gravitasinya ya. Ini saya ketemu 9,65. Nah, langsung lanjut saja kita ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan tali dengan panjang 30 cm ya. Sini saya potong di 30, sekitar 30-an. Nah, sini saya akan menggunakan beban yang lain biar lebih cepat ya, tidak usah manu talinya itu. Nah, sama ya, kita menggunakan beban 100 gram. Ini untuk tali 30 cm. Nah, setelah beban setimbang seperti ini, caranya sama seperti yang pertama. Kita siapkan timernya dulu. Ya, kita siapkan. Saya taruh sini dulu. Lalu kita ambil sudut elevasi 10 derajat dari tegangan tali. Jadi ke 80. Lalu kita lepaskan ayunan ya sekitar 10 derajat. Ya, kita lepaskan ayunan dulu. Setelah dirasa imbang, kita gunakan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama kita menggunakan 20 ayunan. Di sini kita dapatkan data 11,2 second untuk 10 ayunan pertama. Lalu yang kedua kita mendapatkan 17,4 second untuk ayunan 15 ya, 15 ayunan. Lalu untuk data ketiga kita mendapatkan 23,5 second. Jadi untuk waktunya lebih singkat ya dari yang tali panjang tadi. Karena waktu itu terbalik dengan tali. Lalu kita tulis di data untuk massa 100 gram. Dan panjang tali tadi 30 cm ya, atau 0,3 meter. Kita tulis untuk frekuensi 10 ayunan tadi mendapatkan 11,2, untuk 15 ayunan mendapatkan 17,4, untuk 20 ayunan mendapatkan 23,5. Lalu kita hitung periode sama seperti tadi, yaitu menggunakan waktu dibagi frekuensi ya. Jadi 11,2 dibagi 10, kita mendapatkan 1,12. Lalu 17,4 dibagi 15 ya. Kita mendapatkan 1,16. Lalu untuk 23,5 dibagi 20. Dibagi 20. Kita mendapatkan 1,17. Nah, dari data ini kita juga sudah mendapatkan periode dengan selisih yang tidak terlalu jauh ya. Jadi bisa kita pastikan hitungan tadi sudah benar. Setelah itu kita masukkan data seperti tadi, kita cari T kuadratnya. Pertama kita cari rata-rata T keseluruhan. Jadi 1,12 ditambah 1,16 ditambah 1,17 dibagi 3. Kita mendapatkan 1,15 kuadrat. Jadi kita kuadratkan. Kita mendapatkan 1,32 untuk T kuadratnya. Langsung kita masukkan ke rumus. G sama dengan 4 dikali 9,86, yaitu pi kuadrat ya, dikali panjang tali tadi 30 cm 0,3 dibagi 1,32. Ya, bentar, saya hitung terlebih dahulu. Tiga 39,44 dikali 0,227 39,44 dikali 0,227 0,277. Dibagi 1,32 2272 ya. 39,4 dikali 0,272 2272 0,2272. Nah, di sini kita ketemu data untuk gravitasinya 9,12 meter per second kuadrat. Jadi di sini untuk datanya sudah benar karena rentang gravitasi di bumi itu 9 sampai 10 meter per second kuadrat ya. Dan dari percobaan yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan untuk panjang tali, semakin panjang tali tersebut maka ayunan yang dibutuhkan semakin lama. Dan semakin pendek tali tersebut, maka waktu ayunan yang diperlukan untuk periodenya itu lebih singkat. Serta untuk panjang tali yang rendah,
semakin mendekati gravitasi, maka nilai gravitasinya itu semakin besar. Dan kalau kita karena panjang talinya pendek kan semakin menjauhi dari inti gravitasi. Jadi gravitasinya nilainya lebih kecil daripada yang tali panjang tadi. Ya, jadi sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Rahma Surya Prabowo izin pamit. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.